مباركة وفقد موجع. Assalamualaikum Kang Mas Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk seluruh para pemirsa setia pada Suka TV di seluruh dunia. Malam ini tema yang sangat menarik. Saya bersama Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji Al-Mutamakini diminta oleh pada Suka TV untuk membahas tentang fenomena jatma, ya, di mana Bapak Lutfi bin Yahya beberapa hari kemarin telah mendirikan bersama Bapak Faisal Zaini sebuah organisasi baru yang mirip namanya dengan organisasi kami di Nahdlatul Ulama, yaitu Jatma. Kami dari Nahdlatul Ulama mempunyai organisasi tarekat namanya Jatman bin Nuni fi akhirih. Kemudian Bapak Lutfi bin Yahya memangkas identitas Nun itu, yang dimana Nun itu adalah merupakan identitas kami. Kami adalah Nahdliyah, kami mencintai Nahdliyah, kami berjalan di atas manhaj Nahdliyah, dan beberapa hari yang lalu saya prihatin sekali ada beberapa saudara-saudara kami yang mantan dari pengurus Nahdlatul Ulama yang begitu tega menyakiti hati kami dengan memangkas identitas nama kami di akhir nama Jatman, kemudian merubahnya menjadi Jatma, Jam'iyah Ahli Tariqah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Nahdiyah identitas kami itu kemudian dipotong, disembelih. Yang lebih memprihatinkan adalah ketika seorang Bapak Faisal Zaini yang merupakan mantan dari Sekretaris Jenderal PBNU ikut serta di dalam upaya-upaya orang-orang yang luar biasa menyakiti kami dengan menghilangkan Nun di dalam Jatman itu, dan kami tidak tahu apa alasan mereka begitu tega mengkhianati daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Karena ketika sebuah organisasi yang keberadaan organisasi itu secara spesifik sudah ada di Nahdlatul Ulama, seperti Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, kemudian di saat yang sama ada organisasi yang sama di dalam perhatian, pokok perhatian yang sama, yaitu Tariqah, dan anggotanya juga adalah orang-orang yang sama, yaitu warga Nahdlatul Ulama pecinta Tariqah. Sungguh ini adalah merupakan organisasi dirar. Dulu di zaman Nabi ada yang namanya Masjid Dirar. Masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik untuk diraron wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Sebagai upaya memperlemah, membuat mudarat, upaya ingkar terhadap Rasulullah. Kemudian tafriqan bainal mu'minin, memecah belah di antara orang-orang mukmin. Dan ini saya kira tidak terlalu jauh kalau kita mengatakan Jatma ini adalah sebagai jam'iyah dirar bagi Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena di dalamnya masih ada ciri-ciri Nahdlatul Ulama. Bintang 9 dia rampas di situ di dalam lambang. Kemudian tali dengan longgar, tali yang dengan ikatan longgar itu adalah ciri khas Nahdlatul Ulama. Yang tidak sama itu hanya na'lu, sendal itu yang ada di tengah-tengah yang katanya sendal Rasulullah menurut kaum Balawi itu. Itu yang tidak sama, itu ciri-ciri Balawi itu. Di tengah-tengahnya itu ada sendal na'lu Rasulillah kata mereka. Cuma tidak tahu itu dari mana sejarah sendal Rasulullah semacam itu. Itu. Jadi di situ selain deklarasi Jamaah Ahli Thariqah Aswaja itu merupakan deklarasi sebuah organisasi, menurut saya adalah deklarasi final bahwa Bapak Lutfi itu keluar dari Nahdlatul Ulama. Sebelumnya kita dengar itu ada muridnya Bapak Lutfi bin Yahya yang katanya ngobrol berdua di dalam kamar menyatakan bahwa Bapak Lutfi bin Yahya keluar dari Nahdlatul Ulama. Tetapi itu kan baru riwayat hadis ahad, satu orang yang menyampaikan. Tetapi ini adalah
sebuah deklarasi yang dihadiri banyak orang. Ini mutawatir, tetapi tidak sharih, tidak jelas mengatakan secara lafzi bahwa dia keluar dari Nahdlatul Ulama, tetapi ketika mendeklarasikan sebuah organisasi yang sama dengan Banom Nahdlatul Ulama, dengan objek yang sama, yaitu Jam'iyah Ahli Thariqah, dan kemudian namanya juga mirip, Jatman dan Jatma, hanya dia menghilangkan ciri khas Nahdlatul Ulama yaitu An-Nahdiyah, maka saya kira tidak terlalu jauh dan tidak terlalu salah kalau kita mengatakan bahwa ini deklarasi final dari pembangkangan seorang Bapak Lutfi bin Yahya terhadap Nahdlatul Ulama. Ini adalah organisasi diroron wa kufron wa tafriqon bainal mu'minin. Ini dari sisi organisatoris. Kemudian dari sisi sejarah, yang orang bisa berpikir kenapa seorang Bapak Lutfi bin Yahya begitu tega dengan Bapak Faisal Zaini dan beberapa pengurus-pengurus yang dulunya menyatakan atau aktif di Nahdlatul Ulama, kemudian sekarang membuat sebuah organisasi thariqah yang masih ada ciri-ciri Nahdlatul Ulama di dalamnya, tetapi kemudian tidak mau membawa nama Nahdiyah. Saya kira ini adalah merupakan sebuah fenomena tasawuf yang terhempas dari jati diri ketasawufannya. Itu selain dari sisi organisasi, dilihat dari sisi latar belakang di mana ini berbasis tasawuf, saya kira ini fenomena tasawuf yang telah terlepas dari sisi ketasawufannya. Selain orang juga bisa mengatakan bahwa ini ada luka hati dari Bapak Lutfi bin Yahya ketika uzila qahron, dibekukan secara paksa oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, di mana seharusnya organisasi Jatman di bawah pimpinan Bapak Lutfi bin Yahya ini berakhir tahun 2023. Kemudian dengan berbagai macam upaya, Bapak Lutfi bin Yahya masih ingin terus menjadi rais di Jatman. Kemudian unsur-unsur thariqah yang ada di Nahdlatul Ulama tidak menghendaki lagi, sehingga kemudian terjadi dualisme beberapa waktu. Ada Jatman versi PBNU, kemudian juga ada Jatman versi Bapak Habib Lutfi. Kemudian terkuak bahwa ternyata Jatman versi Bapak Habib Lutfi membuat sebuah akta notaris tersendiri yang sudah dibuat tahun 2019. Rupanya itu beliau sudah bersiap-siap ingin memisahkan itu dari jauh-jauh hari. Jadi apabila nanti PBNU sesuai dengan anggaran dasar harus menghentikan Bapak Lutfi bin Yahya sebagai Rais Am di Jatman, maka dia memang sudah bersiap-siap tidak ingin berhenti. Yaitu dia telah mempersiapkan diri dengan akta notaris tersendiri, yaitu Patman. Namanya Patman, bukan Jatman. Namun rupanya Patman ini naktunya kecil, sehingga dalam pertarungan di Donohudan kalah dia. Para pengurus idarah wusta di tingkat provinsi semuanya pada setia kepada PBNU, sehingga kemudian Bapak Lutfi bin Yahya merasa kalah. Nah, ketika telah merasa kalah, dia tidak berhenti. Dia ingin tetap eksis. Kalau kalah dari sisi organisatoris di dalam organisasi di Nahdlatul Ulama, maka dia bisa mendirikan organisasi tasawuf tersendiri, yaitu namanya sekarang Jatma, namanya mirip. Nah, ini yang bermasalah. Kalau dia mau menggunakan atau mendirikan sebuah organisasi, dirikan saja organisasi sendiri, coba. Beliau laku apa tidak itu. Tapi jangan bawa-bawa nama yang masih mirip dengan Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena organisasi thariqat di Jam'iyah Nahdlatul Ulama sudah ada. Kalau sudah ada di Nahdlatul Ulama, dalam genre yang sama dia mendirikan berarti ingin saingan. Kalau saingan harusnya gentle. Namanya jangan bawa-bawa lambang bintang 9. Karena itu sudah menjadi tamayuz tipologi daripada Nahdlatul Ulama. Jangan bawa-bawa tali yang diikat longgar. Karena itu adalah tamayuz tipologi kekhasan dari Nahdlatul Ulama. Silakan bawa na'lu itu, sendal itu dijadikan lambang, itu aja sebagai lambang Balawi. Tapi jangan membawa-bawa
lambang Nahdlatul Ulama, kemudian mengajak-ngajak beberapa orang Nahdlatul Ulama untuk masuk di situ. Nah, kebetulan memang Mas Yusuf kayak Ubed, saya kira di pengurusan PBNU hari ini pun memang ada sesuatu hal yang perlu kita kritisi, di mana pengurus PBNU hari ini tidak terlalu memberi ruang bagi kader-kader Nahdlatul Ulama yang pernah jadi pengurus besar, seperti mantan ketua umum, mantan sekjen, mantan mustasar, mantan tanfid di bawah itu tidak diberi ruang di Nahdlatul Ulama versi PBNU hari ini. Jadi orang-orang yang dulu itu sangat aktif di Nahdlatul Ulama 2015-2020, ketika dilantiknya Kiai Yahya Khalil Stakuf dan sekjen Bapak Gus Ipul, itu seakan-akan orang yang dulu begitu dikenal sebagai pengurus Nahdlatul Ulama PBNU di tengah-tengah masyarakat, tiba-tiba hilang dari peredaran begitu saja. Bahkan saya lihat dalam beberapa perhelatan nasional PBNU, ini tokoh-tokoh ini nggak pernah diundang. Dan misalnya di dalam acara ulang tahun 1 abad misalnya Nahdlatul Ulama, ini mantan-mantan pengurus PBNU yang dulu begitu aktif membesarkan PBNU nggak pernah diundang sama sekali. Kita nggak pernah ngelihat Yai Said Agil Siraj misalnya diundang acara PBNU dalam perhelatan besar ketika warga NU banyak yang hadir, ketika para pengurus di tingkat wilayah hadir. Itu sosok seperti Kiai Said Agil Siraj nggak pernah diundang. Mantan sekjennya Faisal Zaini juga nggak pernah diundang. Jadi seakan-akan ini mematikan potensi-potensi kader-kader unggulan di Nahdlatul Ulama. Ketika sudah kalah dalam muktamar, maka sudah kamu keluar begitu. Hanya demikian saja, seakan-akan demikian. Padahal ini sebuah peradaban yang sangat memalukan. Seakan-akan organisasi keagamaan itu bukan sebagai organisasi yang menjunjung tinggi adab dan nilai-nilai terima kasih, tetapi seperti persaingan politik. Maka saya kira hal-hal yang demikian harus dirubah oleh PBNU. Masa acara presiden 17 Agustus saja mantan-mantan presiden, wakil presiden diundang. Tapi ketika acara-acara PBNU, ini pengurus-pengurus masa lalu nggak pernah ada yang diundang. Saya nggak tahu apakah diundang kemudian nggak datang gitu. Tapi saya kira saya lebih husnudonnya itu nggak diundang ini. Jadi kalau kita mau husnudon, mereka kayaknya nggak diundang sama sekali. Oleh karena itu, akhirnya orang-orang semacam Bapak Faisal Zaini yang biasa aktif di tengah-tengah masyarakat mencari kesibukan. Ketemunya salah, yaitu masuk ke dalam organisasi yang di dalamnya itu sebagai pemecah belah Jam'iyah Thariqah di Nahdlatul Ulama. Saya itu tidak terlalu takut, ragu untuk mengatakan bahwa Jam'iyah Jatma ini pemecah belah kalangan tarekat di Nahdlatul Ulama. Ini sangat jauh dari ajaran-ajaran tasawuf. Dalam ajaran tasawuf, di mana tasawuf itu adalah kaifiyatus suluki wassairi ilallahi ta'ala bitarki ta'arrudi wa tarkil ikhtiyar. Bahwa tasawuf adalah kaifiyatus suluki wassair ilallah. Cara bagaimana seorang hamba berjalan menuju Allah. Bitarki at-ta'arrud, dengan meninggalkan menonjolkan diri. Wal ikhtiyar, dan meninggalkan ikhtiar. Nah, kalau Bapak Lutfi bin Yahya saya kira jauh itu dari definisi itu. Dia ta'arrud, dia juga ikhtiar. Dia tidak tahu kalau memang Allah sudah menyayangi dia agar berhenti berlutak-latik dengan pergaulan dengan manusia. Akhirnya disuruh berhenti sama Allah dengan wasilah daripada PBNU memberhentikannya. Nah, kalau orang tasawuf itu harus berpikir demikian. Oh, berarti saya ini harus berhenti. Ini namanya hukum waktu di dalam syarah hikam. Kalau kita melawan hukum waktu, itu berarti sudah ma'rifatullah di dalam hatinya jauh itu. Iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Orang yang menginginkan suatu sabab seperti organisasi, padahal Allah telah menempatkan dirinya dipaksa untuk tajrid, tidak lagi berorganisasi, inhitatun 'anil himmatil 'aliyah, yang demikian itu adalah sebuah bukti dia telah terperoksok
dari cita-cita yang mulia untuk Allah, kemudian terjerembab ke dalam cita-cita hawa nafsunya sendiri. Jadi cara berpikir tasawuf itu cara berpikir bagaimana dia menerima apa yang telah ditentukan Allah.